Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita selalu berada di atas kebenaran di dalam permasalahan apa saja yang diperselisihkan oleh manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita membahas pembahasan tentang hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah dalam kitab Minhajul Muslim, berikutnya di dalam kitab ini setelah membahas hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah, maka pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang az-zakah, yaitu pembahasan tentang zakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Di awal pembahasan tentang zakat, maka disebutkan pembahasan yang pertama terkait dengan hukum zakat, kemudian hikmah dari pensyariatan zakat dan hukum bagi orang yang menahan zakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memahami tentang hukum zakat ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang definisi zakat. Definisi zakat ada istilah bahasa, ada istilah syar'i. Secara bahasa, az-zakatu lughatan, secara bahasa zakat itu adalah masdar dari fi'il zaka. Zaka zaka apabila dikatakan zakat syai'u idza nama wa zada, dikatakan sesuatu zakat syai'u, sesuatu itu zaka, yaitu apabila dia nama wa zada, dia bertumbuh kembang dan bertambah. Sehingga di dalam kata atau lafadz zakat, kata zakat itu dia mengandung
beberapa hal. Yang pertama adalah al-barakatu, keberkahan, wan nama'u, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian wat taharatu, ya, kebersihan dan kesucian, wassalahu, dan kebaikan. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, zakat, ya, secara bahasa maka dia mengandung, ya, makna keberkahan, al-barakatuh. Keberkahan itu sendiri, ya, maknanya adalah subutul khairi wa kasratul khairi wa ziyadatul khairi wa istimrarul khairi. Ya, keberkahan itu sendiri adalah maknanya ditetapkan kebaikan, banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan berterusan kebaikan. Sehingga, ya, inilah makna yang terkandung dari zakat. Dan ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa kita pahami dampak dari zakat itu para hamba Allah. Maka bagi orang yang berzakat dan pada harta orang yang berzakat tersebut, maka ditetapkan kebaikan, kemudian ditambahkan kebaikan, banyak kebaikan, dan berterusan kebaikan. Demikian. Dan juga dia, ya, mengandung makna an-nama'u, yaitu tumbuh kembang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya harta orang yang zakati ini akan mengalami perkembangan. Selain dari harta yang dikeluarkan sebagai zakat kadarnya di sisi Allah, maka dia akan mengalami, ya, perkembangan yang minimalnya adalah 700 kali lipatnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena dia merupakan infak fi sabilillah. Infak fi sabilillah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah berfirman yang artinya permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, 7 batang, yang di setiap batang ada 100 biji. Mengalami, ya, an-nama, tumbuh kembang. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sesuai dengan, ya, manfaat dari zakat tersebut dan keikhlasan dari orang yang berzakat tersebut, ya, dan kesesuaian dengan petunjuk Nabi SAW di dalam, ya, penyaluran zakat tersebut atau, ya, membayar zakat tersebut, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas, ya, karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha luas karunia-Nya untuk melipat gandakan pahala, ya, di sisinya dari harta yang dizakati tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan memperbanyak harta, menumbuh kembangkan harta-harta yang tersisa dari harta zakat itu bagi pemiliknya. Mana ada kita dapatkan para hamba Allah orang yang dia, ya, suka berderma, mengeluarkan hartanya untuk orang lain, pihak lain, itu miskin, nggak pernah kita dapatkan. Bahkan bagi orang-orang yang mereka pun niatnya nggak ikhlas karena Allah, nggak ikhlas karena Allah untuk urusan dunia, tapi nggak pernah kita dapatkan miskin, insya Allah, ya, begitu. Ya, tapi nggak usahlah kita bahas yang ini karena ini tercela tentunya, ya, ini tercela dan buruk dia, ya. Tapi insya Allah ta'ala orang yang suka berderma, ikhlas karena Allah, itu nggak pernah miskin kita dapatkan. Karena
baik itu harta yang dikeluarkan, kadar dari harta yang dikeluarkan tersebut, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan berlipat ganda, demikian pula harta yang tersisa dari zakat tersebut. Maka di sini Allah akan tumbuh kembangkan dia bagi pemiliknya, setidaknya berkah dia, cukup untuk banyak orang. Ya, bagi orang yang berzakat dan bagi ya orang-orang di sekitar orang yang berzakat tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna zakat yang ketiga adalah at-thaharah, suci, bersih. Nah, zakat ini bisa mensucikan 3 hal. Yang pertama adalah mensucikan hati dari sifat kikir. Orang yang berzakat ya, dan dia bisa mengeluarkan zakat, maka dia telah membersihkan hatinya dari sifat pelit, dari sifat kikir, dari sifat tidak peduli terhadap orang lain, dari sifat cinta dunia. Nah, itu banyak sifat-sifat buruk yang dibersihkan dengan zakat ini. Orang yang cinta dunia susah untuk bayar zakat dia. Orang yang pelit payah dia mau zakat dia. Orang yang kikir perhitungan untuk mengeluarkan harta, apalagi zakat. Ya. Kalau untuk dirinya, masalah dirinya mungkin. Ya, bahkan dia jor-joran untuk mengeluarkannya. Tapi kalau untuk orang lain yang dia berpikir nggak ada untungnya bagiku, kan begitu. Ah, itu kikir dan pelit, medit, celekit, amit-amit, ya, yang seperti ini. Maka sifat-sifat buruk dan tercela ya dari penyakit-penyakit hati itu bisa dibersihkan dengan zakat ini. Ya, membersihkan sifat buruk dari orang yang berzakat. Apa tadi? Cinta dunia, pelit, kikir, ya, tidak ada empati kepada orang lain, ya. Cinta kepada Allah, nah ini, ya. Jadi bersih dia, lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada dunia dan harta. Nah, seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bisa juga membersihkan dari ya sifat dendam kesumat. Contoh nih ya. Di tempatnya itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat kecuali orang miskin yang satu ini. Dan orang miskin satu ini adalah orang yang pernah menyakitinya. Sementara dia adalah orang yang wajib zakat. Harus bayar. Nah, ini bisa menghilangkan sifat apa? Amarah, dendam, kesumat gitu. Kenapa? Ini wajib. Tetap orang ini walaupun dia pernah menyakiti, ini tetap harus diberikan, itu haknya. Demikian. Seperti itu bisa hilang ya. Jadi toharoh. Ya, zakat itu bisa menjadi toharoh, yaitu pembersih dari sifat-sifat buruk, karakter buruk ya, penyakit hati orang yang berzakat itu. Yang kedua, fungsi dari zakat itu bisa membersihkan harta. Yaitu membersihkan harta dari apa saja yang bukan menjadi haknya. Karena itu adalah ya hak orang lain pada hartanya. Maka wajib bagi dia untuk membersihkannya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan dia tetap menahan zakat itu pada hartanya, maka ini akan menyebabkan hartanya kotor, bercampur haknya dengan hak orang lain. Yang ini akan menyebabkan harta itu kotor. Oleh karenanya, nanti akan kita sebutkan, ya, kita akan sebutkan
harta tersebut, kita akan sebutkan ancaman, dalil tentang ancaman, yang ternyata ini menunjukkan bahwasannya ya tercampurnya hak orang lain pada harta pribadi ini akan mengakibatkan kotornya harta tersebut, dan Allah akan menjadikan harta tersebut semuanya itu sebagai penyiksa bagi orang yang enggan untuk bayar zakat. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak itu salah satu harta yang semestinya dikeluarkan zakatnya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka itu tidak mengeluarkan haknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka fabashirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di hari dipanaskan pada harta tersebut di neraka jahanam, lalu fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, lalu disetrikakan, digosokkan dengannya ya jidat-jidat mereka, rusuk-rusuk mereka, dan punggung-punggung mereka. Hada maka naztum li anfusikum, inilah apa yang kalian simpan dahulu untuk diri kalian. Fadhuqu ma kuntum taknizun, dan rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini luar biasa ini. Nah, sampai jadi kotor itu harta, lalu semuanya dijadikan sebagai alat penyiksa untuk orang yang enggan membayar zakat, mengeluarkan zakat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya orang-orang yang enggan untuk bayar zakat. Nah, ini dia para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya. Makna yang ketiga yaitu toharoh. Dia membersihkan, pertama membersihkan hati orang yang berzakat dari penyakit-penyakit hati. Seperti ya penyakit pelit, kikir, dendam kesumat, ya, amarah, begitu juga ya cinta dunia dan tidak ada empati kepada sesama. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah fungsinya ya itu bisa membersihkan harta dari yang bukan haknya. Demikian ya. Kemudian yang ketiga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini bisa membersihkan dan mensucikan dosa-dosa orang yang berzakat. Masya Allah ya. Nah, inilah makna yang terkandung pada zakat. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah diantaranya adalah zakat, karena zakat itu sedekah wajib. Zakat itu termasuk sedekah wajib. Ya. Sedekah semuanya, baik yang wajib maupun yang sunat. Ya. Maka itu tudfi'ul khati'ata, bisa memadamkan, menghilangkan dosa dan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu bisa memadamkan api, menghilangkan api. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, dalam surah At-Taubah ayat 113 Allah katakan begini tentang zakat nih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
Khudh min, perintah Allah kepada Rasulullah sebagai pemimpin kaum mukminin, orang-orang beriman. Khudh min amwalihim, dan ini berlaku bagi pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Sedekatan, sebagai sedekah, sedekah wajib maksudnya. Ya. Berarti zakat di sini. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengannya bisa membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya, yaitu membersihkan dosa-dosa, membersihkan sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati, bisa membersihkan ya harta dari yang bukan haknya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Yang terakhir para hamba Allah, ya, kandungan dari makna zakat itu adalah as-salah, kesolehan. Ini bisa menghadirkan kesolehan. Bahkan kesolehan itu hadir pada diri orang yang berzakat dan keluarga dari orang berzakat. Masya Allah. Ya. Makanya orang yang insya Allah ini ya, kalau kita mau perbaiki keluarga kita, di antaranya itu adalah dengan kita banyak keluarkan harta. Ya. Memang kadang bisa jadi para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, rusaknya anak dan istri kita itu karena ya kita ngasih makan dengan harta yang tidak halal. Nah, itu dia. Ya. Kita ngasih makan kepada mereka dengan harta yang tidak halal, yang bukan hak kita. Itu harta mestinya diberikan kepada orang yang berhak. Malah itu yang kita kasih makan anak dan istri kita. Dan itu juga yang kita makan para hamba Allah. Maka yang terjadi adalah hilangnya kesolehan. Ya. Nggak baik itu. Ya. Macam-macam lah orang yang enggan untuk bayar zakat. Apa yang didapatkan, apa yang Allah berikan kepada mereka dari balasan-balasan buruk. Ya. Mulai penyakit-penyakit, ya, sampai penyakit hati, sampai penyakit fisik. Penyakit fisik ya penyakit macam-macam, ya, yang muncul banyak saat ini. Ya. Rupanya karena sesuatu yang dimakan dari harta yang haram, demikian. Begitu ya. Begitu juga penyakit hati, diantaranya maksiat. Ternyata diri tidak soleh, anak dan istri tidak soleh, begitu rusak dia. Oleh karenanya, ayo keluarkan zakat. Mudah-mudahan ini akan menghadirkan kesolehan pada diri kita dan kesolehan untuk anak dan istri kita. Demikian para hamba Allah. Ya. Nah ini ya makna zakat secara bahasa yang ternyata luar biasa ya. Ya. Yang ternyata ini luar biasa kandungan dari zakat secara bahasa ini. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan beralih kepada definisi zakat secara syar'i. Apa itu definisi zakat secara syar'i? Hissatun muqaddamatun min malin makhsusin fi waqtin makhsusin yusrafu fi jihatin makhsusatin. Apa itu? Zakat itu adalah kadar yang atau bahagian yang ditentukan dari harta yang ditentukan di waktu yang ditentukan dan diarahkan untuk pihak-pihak yang ditentukan. Semuanya tertentu. Berapa yang ditentukan? Payah ngulangnya ya. Kita ulangi ya. Ada 4 ini. Bahagiannya ditentukan, kadarnya itu maksudnya. Jadi nggak semua harta itu nanti mau dikeluarkan, begitu. Kadarnya, jadi zakat itu adalah kadar yang ditentukan dari harta yang ditentukan. Coba bayangkan ini ya. Kadar yang ditentukan ini menunjukkan nanti nggak semua harta kita itu kita keluarkan. Kemudian dari harta yang ditentukan, tidak semua jenis-jenis harta itu nanti dizakati. Di waktu yang ditentukan, tidak semua waktu kita bayar zakat. Kemudian diarahkan kepada pihak-pihak yang ditentukan. Jadi bukan sembarangan juga kita berikan zakat itu. Demikian. Nanti akan kita sebutkan ya zakat itu.
ya, siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Demikian. Kita ulangi, ya. Jadi ada 4 supaya mudah. Zakat itu adalah bahagian harta yang ditentukan dari harta yang dikhususkan, ya, di waktu yang ditentukan dan untuk pihak-pihak yang dikhususkan. Nah, begitu dia. Semuanya mau dikhususkan atau ditentukan itu insyaallah sama. Bisa dipahami? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk lebih lengkapnya insya Allah Ta'ala akan kita jelaskan, ya, pembahasan zakat ini dari sisi hukum-hukumnya, kemudian ya keutamaannya. Keutamaan sebenarnya sudah kita sebutkan tadi ketika membahas tentang makna zakat secara bahasa, tapi akan lebih kita jelaskan, ya, atau kita tambahkan penjelasannya ketika membahas tentang keutamaan dan hikmah dari syariat zakat tersebut. Begitu juga nanti akan kita jelaskan terkait dengan, ya, hukum orang yang menolak atau enggan bayar zakat, tapi di waktu berikutnya. Jadi agak lama sedikit ini, ya. Nantikan pembahasan tentang seputar zakat insyaallah ta'ala. Baik, kita buka sesi soal jawab para hamba Allah, ya. Di waktu yang tersisa ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sekiranya sudah masuk. Admin bisa menaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi ibu yang sering mengeluh dikarenakan ayah tak lagi bekerja? Padahal awalnya ayah resign bekerja atas kesepakatan bersama. Dikarenakan untuk meninggalkan pekerjaan yang riba pada sebuah bank. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Orang-orang tua kita, ya, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, paman dan bibi kita, kakek dan nenek kita, dan kerabat-kerabat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Merupakan hal yang butuh untuk didukung, dan ini merupakan bentuk memberikan dukungan di atas kebaikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan salinglah tolong-menolong di atas, dukung-mendukung di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong, dukung-mendukung di atas, ya, dosa dan permusuhan. Berhenti dari pekerjaan yang berinteraksi dengan riba atau hal-hal yang diharamkan lainnya. Maka ini merupakan bentuk ketakwaan, bentuk kebaikan, bentuk, ya, tolong menolong di atas, ya, bentuk kebaikan. Maka kita harus menolong dan mendukung, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita puji, kita dukung, kita support, ya, seseorang yang dia berhenti dari sebuah kemaksiatan. Di antaranya adalah berinteraksi dengan riba, demikian. Ini merupakan bentuk ketakwaan, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka insyaallah taala seseorang yang dia jujur, yang dia ikhlas karena Allah dalam amal meninggalkan kemaksiatan, ya, ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan memberikan
memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan dan hambatan hidupnya. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah meninggalkan kemaksiatan, itu bentuk takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari hambatan, himpitan dalam kehidupannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan Allah akan memberikan kemudahan ya dari setiap urusannya. Dalam surah At-Talaq ayat 4 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, di antaranya meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dia dari setiap urusannya ada kemudahannya. Maka nantikan itu, sabar ya. Hanya saja ya, tetap saja seseorang yang menjadi kepala rumah tangga untuk terus dia berusaha. Ya, jangan mandek dari tugas menafkahi. Nah, ini dia. Betul bahwasanya berhenti dari sebuah kemaksiatan dengan meninggalkan sebuah pekerjaan yang mengandung kemaksiatan, ini merupakan bentuk ketakwaan. Bagus. Berarti sudah satu poin kebaikan yang sudah kita lakukan. Hanya saja ya, mencari nafkah itu tetap wajib. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut, hadis Muslim. Ya. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Man yaqut, orang yang dia kasih ya qutnya, yaitu apa? Pakannya, makannya, nafkah makannya, demikian. Nah, orang seperti ini wajib untuk menafkahi terus ya, maka berusaha. Mungkin ibu ini mengeluh karena mungkin ayah tak bekerja, ya, mungkin ya tidak maksimal. Seperti ini barangkali. Jadi di sini barangkali untuk menahan diri. Yang satu dimotivasi, yang satu menahan diri, demikian. Ya. Ayah dimotivasi untuk bekerja. Ketahui bahwasanya manusia itu insya Allah Ta'ala adalah manusia yang serba bisa. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan, dari mana saja arahnya. Apalagi seseorang yang sudah dia bertakwa, insya Allah akan Allah bantu. Allah akan berikan jalan keluar. Cuma harus terus berusaha dan jangan berburuk sangka kepada Allah dan diri sendiri. Bahwasanya kita mampu untuk ini dan itu. Contoh, kalau kita biasa mungkin bekerja di sebuah perusahaan, jadi pegawai. Jangan dikira bahwasanya kita tidak mampu untuk berdagang, jangan dikira. Ya. Jangan dikira bahwasanya kita tidak mampu untuk berusaha membuka usaha, belum tentu. Bahkan bisa jadi rezeki nanti melimpah ruah di sana. Permasalahannya adalah kita berburuk sangka kepada Allah bahwasanya kemampuan kita, keahlian kita hanya sebagai pegawai contohnya. Nah, ini yang jadi masalah. Allah tidak akan memberikan rezeki kecuali dari apa? Dari pekerjaan pegawai. Itu keliru kita katakan. Ya, ana inda dzanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis Muslim, hadis qudsi. Ya. Aku akan perturutkan persangan hambaku kepadaku. Jangan demikian. Tapi ketahuilah, kita ini manusia serba bisa yang Allah berikan pada diri kita. Maka berusaha terus dan jangan malu, ya, jangan gengsi, demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Yang penting, ya, ibu dinasihati untuk menahan diri, kemudian ayah dimotivasi untuk berdikari, mandiri, bekerja lagi dengan pekerjaan yang halal. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, bahkan sudah selesai azan nih. Nah, tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa, bagi siapa saja yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga, yang ingin dapat pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang diinfakkannya, kemudian mendapatkan pahala yang terus mengalir tanpa batas dan tanpa dia sangka-sangka aliran tersebut, ya, karena
ini sudah dimanfaatkan. Ayo kita donasi bangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sedang dalam proses pembangunan dan sudah dimanfaatkan. Silakan transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.